Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam, Ilmu Sosial, dan Humaniora. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pendekatan normatif dan pendekatan historis. Ada 3 pendekatan normatif, yaitu ilmu kalam, ya, yang melihat fenomena dari perspektif tauhid, ya, keesaan Allah dan kemakhlukan manusia. Kemudian ada ilmu fikih yang membahas tentang syariah, agama itu apa, ya, terutama terkait dengan 5 kategori hukum, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan juga ada pendekatan ilmu tasawuf, yaitu kajian yang membahas tentang bagaimana mensucikan jiwa. Perspektif yang melihat kehidupan sebagai upaya untuk membersihkan jiwa supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Selain itu kita juga sudah membahas pendekatan empirik, ya, terutama dalam ilmu sosial, yaitu paradigma positivisme, yang melihat manusia sebagai bagian dari benda-benda yang diamati, diukur perilakunya, sama seperti orang melihat pergerakan bintang, pergerakan awan. Ya. Lalu yang kedua ada pendekatan post-positivis atau pendekatan interpretatif yang melihat manusia sebagai makhluk yang punya nilai, makhluk yang punya keinginan. Jadi melihat manusia bukan apa yang dilakukan, tetapi niat mengapa dia melakukan itu. Nah, lalu yang ketiga ada pendekatan kritis atau pendekatan emansipatoris yang melihat dunia sebagai upaya atau melihat dunia dari kacamata upaya membangun keadilan atau menghilangkan ketidakadilan. Jadi sudah ada 3 perspektif, ya, normatif dan empiris. Mulai pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana 2 paradigma tadi itu, ya, paradigma normatif agama, studi agama, dan paradigma empiris ilmu sosial humaniora di dalam melihat fenomena kehidupan secara umum. Ya, kita akan mulai pertemuan ini dengan membicarakan tentang manusia, bagaimana konsep manusia itu kita fahami dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan empiris atau historis ilmu pengetahuan modern dan pendekatan normatif dari ilmu agama. Ya. Kita mulai dengan melihat apa pendapat ilmu pengetahuan modern tentang manusia. Manusia itu apa sebenarnya? Ya. Ilmu pengetahuan modern pada dasarnya menjelaskan manusia itu sebagai produk evolusi kehidupan yang terjadi di bumi. Ya, satu kesatuan dengan seluruh sistem kehidupan, flora dan fauna yang ada di bumi. Saya kira pada tahapan saat ini sudah tidak mungkin lagi kita menyangkal bahwa memang manusia itu tumbuh dari makhluk yang lebih sederhana menjadi makhluk yang lebih kompleks. Ya. Meskipun memang ada beberapa kesalahpahaman yang masih digunakan, ya, tidak dicoba untuk dibetulkan, yaitu teori yang biasanya kita sebut sebagai teori Darwin, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, itu salah. Ya, Darwin juga tidak mengatakan begitu.
ilmu pengetahuan modern yang memahami teori evolusi juga tidak memahami begitu. Jadi manusia dan kera itu berada pada satu jalur tetapi berbeda, jalur primata namanya. Jadi makhluk hidup itu ada dua garis besar, tumbuhan dan hewan. Hewan itu ada banyak, ada yang namanya mamalia, ya, binatang yang menyusui, yang melahirkan. Kalau reptilia itu binatang yang bertelur, ya, karena manusia itu punya telinga, maka manusia melahirkan. Kalau makhluk yang tidak punya telinga, dia bertelur. Ya, kemudian ada makhluk yang primata. Dari mamalia itu ada primata. Primata itu binatang yang matanya di depan. Ya, ada kera, ada koala, ada kalau binatang yang lain kan matanya di samping, sapi, kuda, ayam, burung, kecuali burung hantu ya. Tetapi burung itu termasuk yang matanya di samping. Nah, primata atau binatang yang bermata depan itu ada banyak, ya. Dan itu tumbuh berkembang sesuai dengan era masing-masing. Ada yang dulunya ada, sekarang tidak ada yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Manusia juga demikian. Ya, manusia itu dulunya tidak ada, kemudian tidak ada lagi, ada lagi. Ya, karena manusia itu tidak hanya satu. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan, manusia itu disebut genusnya Homo. Ya, Homo itu artinya manusia. Nah, manusia itu ada banyak jenis. Mulai dari Homo erectus, ya kita yang ada di Museum Sangiran, Ngawi, Jawa Tengah, Ngawi, Jawa Timur ya. Itu ada fosilnya manusia purba yang kira-kira hidup pada 3 juta tahun yang lalu. Ya, bahwa usia bumi itu sudah tua sekali. Ya, usia bumi itu diperkirakan antara ya sekitar 5 miliar tahun yang lalu, 5.000 juta tahun yang lalu. Nah, manusia diperkirakan ada beberapa juta tahun yang lalu. Dulunya ada Homo erectus itu yang termasuk di antara yang paling awal, kemudian punah, lalu muncul lagi manusia kecil namanya Homo habilis, lalu muncul manusia yang maju yang sudah bisa membuat teknologi tapi sangat sederhana namanya manusia Cro-Magnon. Nah, lalu muncul manusia jenis kita ini. Jenis kita ini adalah manusia yang paling akhir namanya Homo sapien. Sapien itu artinya cerdas. Kita adalah makhluk yang cerdas, manusia yang cerdas. Perbedaan salah satunya kalau menurut kajian biologi adalah kecerdasan kita ada pada fisik, di mana kita bisa menggerakkan tangan itu berputar. Ya, kalau kita senam itu tangan dijulurkan ke depan, ke atas, ke samping, ke belakang sedikit, ya. Itu membuat kita mampu melakukan banyak hal, membangun teknologi dan macam-macam. Binatang yang lain, kalaupun toh mereka punya otak seperti kita, tetapi kondisi fisik itu tidak memungkinkan mereka membangun teknologi seperti kita. Bahkan manusia Cro-Magnon yang hidup sebelum kita itu punah gara-gara tangannya tidak bisa diangkat ke atas. Jadi Homo Cro-Magnon, manusia Cro-Magnon itu menurut kajian terakhir, temuan terakhir mengatakan bahwa tangannya hanya bisa digerakkan ke bawah sama ke depan. Ya. Tidak bisa untuk melempar tombak. Jadi tidak bisa berburu binatang kecil. Hanya bisa berburu binatang besar. Nah, ketika binatang besar itu sudah tidak ada, atau binatang besar sulit diburu karena hutan-hutan yang lebat sudah tidak ada, maka mereka punah karena nggak bisa mencari makan. Nah, manusia kita ini memiliki postur tubuh yang luar biasa sehingga memungkinkan kita untuk berlari lebih kencang, melempar sesuatu bisa mengenai sasaran. Ya, kita ini makhluk yang belum lama, ya sekitar 3-4 juta tahun. Sementara dinosaurus itu punah 60 juta tahun yang lalu. Jadi usia bumi itu lama sekali, manusia itu memang penjelasan yang paling mutakhir dan paling bisa dipercaya adalah manusia itu hasil evolusi. Dulu berkembang dari bentuk makhluk yang sederhana, ya, tidak dikatakan berasal dari kera, tidak.
tetapi tumbuh sebagai makhluk yang lebih sederhana. Nah, kemudian berkembang menjadi lebih pandai, ada zaman batu, ada zaman besi, ada zaman perunggu, sampai kemudian sekarang ini zaman medsos, zaman AI, artificial intelligence, zaman komputer, zaman robot. Itu adalah sejarah evolusi manusia. Ya, karena manusia adalah hasil evolusi, hasil pertumbuhan yang sangat pelan-pelan, maka ilmu pengetahuan modern juga menyimpulkan bahwa budaya dan agama adalah hasil produksi manusia, hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan. Bagaimana manusia hidup awalnya berpindah-pindah, kemudian mulai bercocok tanam, menjinakkan hewan. Nah, setelah itu mereka membentuk masyarakat yang mulai stabil, masyarakat yang teratur. Lalu ada struktur hierarki ya, ada kepala suku, ada anak buah, ya. Lalu model kesukuan semakin berkembang, orang mulai berpakaian, kemudian rumah semakin bagus, mulai ada ritual-ritual. Lalu mereka berpikir tentang alam raya ini apa? Alam raya ini asalnya dari mana? Setelah mati orang bagaimana? Nah, dari situlah kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang akhirnya berkembang menjadi konsep agama saat ini. Ya, karena agama pun kenyataannya berbeda-beda. Ada yang Tuhannya banyak, ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya 1, ada agama yang tidak punya Tuhan, ya. Ada yang ibadahnya menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Nah, itu menurut ilmu pengetahuan modern adalah karena manusia hidup dan berkembang pada tempat yang berbeda-beda, akhirnya mereka membangun budaya yang berbeda-beda. Apa itu budaya? Ya, definisi sederhananya adalah hasil pemikiran dan kreativitas manusia untuk memudahkan kehidupan. Ya, budaya itu ada namanya budaya fisik, membangun rumah, membuat senjata, berpakaian, membangun teknologi, menjinakkan binatang dan lain-lain. Tetapi ada juga budaya non fisik, ya. Ada bahasa, ya dulu kan manusia belum bahasanya sederhana. Ya. Kemudian semakin berkembang, ketika manusia pindah ke tempat lain bahasanya, kemudian berpecah-pecah sampai pada suatu tempat bahasa yang awalnya sama itu kemudian berkembang menjadi bermacam-macam dialek. Ya, dan dialek itu kemudian nantinya berkembang menjadi bahasa-bahasa yang berbeda. Sekarang ini diperkirakan ada ribuan bahasa yang ada di dunia, yang ada dan yang pernah ada. Nah, kemudian setelah belajar bahasa, belajar tulisan, ya, setelah belajar tulisan, membuat buku, ya, buku dulunya dari batu, prasasti itu kan menulis di batu. Kemudian di tulang, di kain, di kulit dan lain-lain sampai kemudian diciptakan kertas. Semuanya adalah hasil pemikiran yang berkembang secara bertahap karena peradaban manusia. Perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan makanan, perbedaan pakaian itu menurut ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa manusia itu terjadi karena manusia hidup di tempat yang berbeda-beda. Yang hidupnya di daerah dingin, ya pakaiannya pasti pakaian tebal, makanannya lebih banyak daging. Sementara masyarakat yang hidup di daerah panas seperti Indonesia, pakaiannya tipis, makanannya lebih banyak sayur. Ya, ini bagian dari tradisi yang berkembang atau budaya yang berkembang selama ribuan tahun yang terjadi pada manusia. Ya. Sekarang kita sudah memasuki masa manusia modern. Ya, di mana kita bisa menciptakan teknologi, ya, budaya kita sudah masuk pada
teknologi itu tidak hanya bersifat keluar, tapi sudah mulai bersifat ke dalam. Kita tidak bisa hanya merekayasa pihak luar, tetapi kita bisa merekayasa pihak dalam. Misalnya rekayasa genetika. Ya, rekayasa genetika itu adalah upaya untuk memodifikasi bibit sebuah makhluk hidup sehingga ketika dia tumbuh menjadi makhluk hidup yang berbeda dengan induknya. Ya, ada cabai diadaptasi menjadi manis. Ya, biasanya cabai itu pedas, tetapi karena gennya itu direkayasa, diotak-atik, diganti, akhirnya menjadi manis. Ya, kalau dulu ayam itu bertelur harus melewati proses perkawinan, ada jantan, ada betina, kemudian baru bertelur. Tetapi rekayasa genetika menjadikan ayam bisa bertelur tanpa ada bejantan, ayam betina bisa bertelur tanpa dibuahi oleh bejantan. Ya, kemudian ada padi yang biasanya baru bisa berbuah selama 6 bulan, direkayasa menjadi 2 bulan sudah berbuah. Itu adalah rekayasa genetika. Nah, nantinya rekayasa genetika itu akan masuk kepada manusia. Ya, kita sudah mulai perkenalan dengan istilah artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ada komputer-komputer yang sangat cerdas, ada robot-robot yang sekarang sudah mulai berkembang ya. Ini manusia yang kakinya diamputasi sekarang sudah bisa diganti dengan kaki robot. Ya, ada banyak orang yang kehilangan tangan, tangannya akan diganti dengan robot. Diperkirakan ke depan ketika manusia kehilangan kepala, maka kepalanya bisa diganti dengan robot. Ya, artinya semua tubuh manusia ini sudah bisa diganti dengan robot. Orang sudah bisa menciptakan kecerdasan buatan dalam bentuk robot yang bisa cerdas seperti manusia. Ya, sekarang kalau kalian lihat di YouTube, nanti akan ketemu dengan robot-robot dari berbagai jenis. Robot untuk perang, robot untuk menjadi pelayan, robot menjadi pacar, robot menjadi istri. Ya. Orang sekarang sudah nggak sulit-sulit lagi untuk mencari pacar atau istri. Nabung yang banyak nanti bisa beli robot. Ya, rambutnya bisa gonta-ganti, wajahnya bisa gonta-ganti, suaranya bisa gonta-ganti ya seperti lebih bervariasi. Ya. Ini adalah perkembangan evolusi manusia ke depan. Nah, jadi kalau orang yang kakinya kurang kuat nanti diperkuat dengan teknologi, yang tangannya tidak kuat pengen punya kekuatan, ini bisa diganti dengan ototnya diganti dengan bahan yang lebih kuat. Kalau IQ-nya kurang kuat, nah yang merasa IQ-nya pas-pasan bisa membeli chip untuk menambah tingkat IQ ya. Sama kalau kita punya komputer, punya laptop yang memorinya lelet ya, kita bisa menambah RAM ya, random access memory-nya ditambah sehingga kerjanya bisa lebih cepat. Ya, inilah gambaran tentang kehidupan manusia menurut ilmu pengetahuan modern. Yang menurut saya kita sudah tidak bisa lagi menolak. Ya, manusia memang hasil evolusi, bahwa agama dan budaya itu berkembang sesuai zaman. Ya. Seluruh tata peribadatan agama itu merupakan bentuk kebudayaan. Ya, masjid, gereja, kuil, candi itu berkembang sesuai dengan kebudayaan masyarakat masing-masing. Demikian juga ke depan kita pasti akan melihat manusia itu bentuknya akan seperti ini dan hal-hal yang sifatnya manual itu sudah tidak akan lagi ditemukan ya. Misalnya seluruh peralatan rumah itu sudah tidak lagi memerlukan tangan. Nanti kita bicara perintah itu sudah menggunakan suara, buka pintu, tutup pintu. Mobil juga sudah tidak perlu sopir lagi, mereka sudah di-set
Dari mana ke mana sudah bisa jalan sendiri, di jalan sudah tidak tabrakan karena sudah ada GPS yang memandunya. Ya, ini adalah gambaran manusia menurut ilmu pengetahuan modern. Tetapi kehidupan tetap mengandung misteri, ya, di mana ilmu pengetahuan ini tidak bisa menjawab. Dan jawaban itu ada di agama. Apa saja? Pertama, kehidupan. Kehidupan itu dari mana asalnya? Mengapa evolusi ini tiba-tiba menghasilkan kehidupan? Ya, karena kalau teori evolusi itu dilacak ke belakang, maka yang ada bumi itu dulunya ya makhluk mati. Ya, kemudian air, dari air itu tumbuh makhluk yang sangat kecil, kemudian berkembang menjadi makhluk yang lebih besar dan lebih kompleks. Tetapi pertanyaannya, makhluk yang pertama hidup itu mendapatkan kehidupan dari mana? Itu tidak pernah terjawab dan belum bisa dijawab. Sehingga yang bisa menjawab tentang kehidupan itu apa adalah agama. Dalam hal ini, agama tidak harus bertentangan dengan evolusi. Atau agama tidak perlu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan mengatakan manusia itu berkembang sebagai hasil evolusi, ya iya, faktanya begitu atau bukti-bukti yang bisa kita dapatkan saat ini seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah manusia hidup itu asalnya dari mana? Karena sains meskipun ada ilmu namanya biologi, ilmu yang mengkaji tentang makhluk hidup, tetapi biologi tidak pernah menjawab hidup itu apa. Ya. Lalu yang kedua tentang kesadaran. Ya. Manusia itu tidak hanya hidup, tapi sadar, saya ini siapa? Saya berasal dari mana? Kalau binatang itu nggak akan pernah begitu. Ya. Binatang itu hidup, makan, beranak pinak, ya, bereaksi terhadap lingkungan. Kadang-kala ada binatang yang lebih cerdas, yang bisa bekerja sama, tetapi mereka tidak memiliki kesadaran. Ya. Nanti banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat bahwa binatang yang paling cerdas sekalipun, ya, simpanse atau ikan lumba-lumba, tidak lebih cerdas dari bayi usia 9 bulan. Ya, jadi bayi manusia usia 9 bulan itu sudah lebih cerdas dibanding makhluk hidup paling cerdas. Nah, sehingga kesadaran manusia, kecerdasan manusia itu, kalau kecerdasan mungkin hasil evolusi ya. Dulu otaknya sederhana menjadi otak yang lebih kompleks. Tapi kesadaran itu muncul dari mana? Itu ilmu pengetahuan tidak bisa. Ya, ilmu psikologi mengkaji tentang kondisi kebatinan, situasi psikologis, tapi kesadaran itu datang dari mana? Ya, kalau dari agama kita diajarkan bahwa kita hidup awalnya diciptakan oleh Allah melalui Adam. Ya, kalau di dalam Quran diceritakan Adam itu dibuat dari tanah, ya, kemudian diberi kehidupan, ditiupkan ruh. Nah, sebenarnya itu gambaran yang sangat abstrak. Ya, apakah itu bentuknya seperti seorang pengrajin malaikat yang diperintah Allah membuat patung seperti manusia, kemudian ditiup menjadi hidup. Ya, itu kan bayangan zaman dulu. Tetapi kisah Nabi Adam atau diciptakannya Adam itu juga bisa juga kita gunakan untuk memahami hasil atau evolusi, penjelasan evolusi, bahwa memang manusia itu asalnya dari bumi, ya, dari tanah, itu dari bumi, yang berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks sampai kemudian oleh Allah diajari bahasa, ya. Memberikan kemampuan berbahasa. Setelah manusia memiliki bahasa, itulah manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini ada penjelasan agama yang tidak dimiliki oleh sains. Ya, silahkan manusia, sains itu menceritakan tentang hasil evolusi, itu hanya secara fisik saja. Ya, tetapi secara internalnya, kehidupan itu asalnya dari mana? Ya, lalu kesadaran itu dari mana? Nah, ini yang menarik karena
menurut Al-Qur'an manusia itu selain punya hidup, dia punya ruh. Jadi ruh dengan kehidupan itu berbeda. Ruh dengan nyawa itu berbeda. Binatang, tumbuhan itu punya nyawa tetapi tidak punya ruh, tidak punya kesadaran. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan ketika kita masih di dalam kandungan ibu, maka ada malaikat yang datang meniupkan ruh kepada kita dan bertanya, "Alastu birabbikum?" Malaikat bertanya, menanyakan apa? Menanyakan pertanyaan dari Allah, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ya, qalu bala syahidna. Dan kita menjawab, janin kita yang masih di dalam kandungan itu menjawab, "Iya, bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita." Jadi kesadaran itu ditiupkan dari Allah kepada manusia. Yang dengan kesadaran itulah manusia bisa mengenal Allah. Nah, dalam konteks ini agama dan budaya itu ya memang hasil adaptasi. Ya, hasil adaptasi. Dulu agama tidak seperti, bahkan Islam pun pada zaman Nabi modelnya tidak seperti ini. Tetapi bagaimana manusia mengenal Allah itu bukan hasil evolusi. Ya. Mengapa manusia mengenal Allah? Ya karena manusia itu di dalam dirinya ada sesuatu yang sudah connect dengan Allah sejak sebelum kita lahir. Binatang itu karena tidak dilengkapi dengan ruh tadi itu, maka dia tidak bisa menjangkau. Ya, jadi ini adalah sisi dari perspektif agama yang bisa disandingkan dengan perspektif ilmu pengetahuan modern tanpa harus saling dipertentangkan. Yang berikutnya adalah moralitas. Moralitas itu mana yang baik, mana yang buruk. Dalam bahasa tidak kalkulatif ya. Kalau kalkulatif itu seperti kita memilih baju, mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, itu dilihat bahannya, dilihat kualitas pengerjaannya, dilihat pilihan warnanya gitu ya. Tapi kalau kita bicara mana manusia yang baik, mana manusia yang buruk, tentu tidak kita lihat fisiknya. Tetapi kita lihat perilakunya, kejujurannya, konsistensinya, kesanggupan untuk menolong. Nah, ini yang disebut sebagai moralitas. Dan ini tidak ada dalam makhluk hidup yang lain termasuk robot. Ya, ketika kita manusia bisa menciptakan robot, ternyata robot itu tidak bisa hanya berbuat baik saja. Manusia tidak bisa membuat sesuatu yang hanya baik saja. Manusia hanya bisa menciptakan alat. Ya, yang alat itu pasti bisa digunakan untuk berbuat jelek. Apapun yang kita buat, dunia ini tergantung pada niatan manusia. Semua teknologi bisa untuk kebaikan sekaligus bisa untuk kejelekan karena moralitas ini hanya ada pada manusia. Dan manusia tidak bisa menjadi manusia yang sepenuhnya baik, itu tidak bisa. Menjadi manusia yang sepenuhnya jelek itu juga tidak ada. Ya. Manusia selalu terjadi percampuran antara akal dan nafsu. Selalu ada unsur akal, selalu ada unsur nafsu, dan ini tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ya. Mengapa manusia merasa kasihan? Mengapa manusia merasa iba? Mengapa manusia jatuh cinta? Ya, ini ya kalau orang jatuh cinta perilakunya begini itu bisa diamati. Tetapi mengapa manusia bisa jatuh cinta pada orang tertentu dan tidak pada orang yang lain? Ya, mengapa manusia selalu menyayangi bayi atau mengapa semua makhluk hidup menyayangi bayinya masing-masing? Itu adalah bentuk moralitas. Ya, dan yang terakhir setelah mati, manusia itu kemana? Hantu itu apa ya? Nanti silahkan bisa dilihat di internet ya, terutama di YouTube. Banyak sekali video-video tentang hantu yang coba didiskusikan secara akademis. Ya, kesulitan karena memang itu realitas yang tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Ya, dulu di awal kita sudah bercerita bahwa perspektif itu adalah alat untuk mengetahui. Ruhani itu tidak bisa diketahui dengan alat ukur sains. Karena sama juga berat itu tidak bisa diukur dengan meteran. Atau suhu itu tidak bisa diukur dengan timbangan. Ya, karena ada realitas yang sifatnya spiritual, sifatnya non material, maka alat ukurnya adalah alat ukur yang juga non material, dan ini adalah agama. Ya, jadi perspektif integrasi interkoneksi itu
berupaya untuk tidak mempertentangkan antara sains ya, karena sains ini adalah upaya manusia yang sungguh-sungguh, tidak hanya satu kelompok saja manusia dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya, negara, agama, untuk memahami sejarah masa lalu manusia itu seperti apa. Dan inilah yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial dan humaniora. Tetapi ada banyak hal yang belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan dan ini disediakan oleh agama. Ya, jadi dengan perspektif integrasi interkoneksi, kita tidak lagi mempertentangkan antara teori evolusi dan teori penciptaan Adam. Ya, dua-duanya saling melengkapi. Ya, sehingga dengan demikian pemahaman agama kita bisa lebih kuat karena didukung oleh ilmu pengetahuan, dan pemahaman keilmuan kita juga lebih kuat karena sinkron dengan apa yang kita yakini. Ya, demikian. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi bahan awal ya kalian nanti menjadi ahli ilmu sosial humaniora yang punya wawasan integrasi interkoneksi. Terima kasih, sampai ketemu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.